apa sih Borek? Yang kayak udahlah. Kalau misalnya di jurusan DKV tuh bener-bener ribet dan Iya, sosokan jangan kurang aja. Halo guys, kembali lagi di podcast Visora. Nah, sebelum mulai ke segmen yang asik dan seru banget, kita kenalan dulu kali ya. Iyalah, biar kenal, saling Nah, kenal. kita saling kenal. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Disa dari DKV Angkatan 24 Dan aku Gadis dari DKV Angkatan 25. Stop. Oke. Gadis dan Disa. Iya, ingat-ingat ya guys. Ingat. Semoga kita ingat-ingat ya guys. Nah, jadi kita tuh bakal ngebahas topik kayak ini tuh hari ini kayak seru banget sama relate banget buat kita, terutama buat anak-anak SMA yang bentar lagi mau masuk ke jurusan DKV. Terus atau juga buat kayak kalian yang ngerasa jadi mahasiswa gitu, dijadiin mahasiswa itu kayak gimana sih rasanya gitu kan. Jadi kita mau ngebahas tentang 1 tahun jadi mahasiswa DKV. Kamu salah ya guys. Sudah saatnya ya. Udah saatnya nih guys. Timingnya cocok deh. Udah bersiap lah. Nah, kalau dengar kata DKV itu kan biasanya pikiran orang tuh langsung kayak, wah anak seni nih. Iya, keren banget gak sih? Kayak gila keren banget. Outfit cek. Iya. Outfitnya apa culture. Iya dong, harus ya. Bajunya kayak santai gitu kan. Pasti mereka kayak, wah ini kayaknya santai, gambar-gambar doang gitu kan. Tapi bener gak sih kayak gitu? Bener gak ya guys? Bener gak ya? Atau malah sebaliknya? Nah pas banget nih, kita tuh bakal kedatangan narasumber yang kece banget pastinya. Dan mereka udah ngejalanin 1 tahun jadi mahasiswa DKV. Tepuk tangannya dulu dong guys! Kita sebelum masuk tanya-tanya lebih dalam nih, ngegali tentang dunia DKV itu kayak gimana sih? Nah mungkin kita perkenalan dulu lah guys sama narasumbernya. Tepuk tangan dulu guys! Oke, mau siapa dulu nih? Boleh mungkin aku? Ya. Oke guys, halo, perkenalkan nama aku Madina Syifa, aku dari DKV Angkatan 25. Dan di sini ada juga nama temen aku. Ya, kenalin teman-teman, di sini nama aku Sofia. Aku juga dari angkatan 25. Salam kenal semuanya. Oke, jadi berhubung nih kalian udah lulus ujian tingkat 1 DKV. Nah, kita tuh mau nanya-nanya nih sama kalian, nanya-nanya santai aja gitu kan. Kayak biar adik-adik yang nonton nih biar tahu gimana sih kayak jadi anak mahasiswa DKV, apalagi di Telkom Universitas Jakarta. Nah, Jadi udah siap belum? lanjut aja ya guys, langsung ke pertanyaannya. Gimana sih nih awal mula masuk DKV gitu? Kalian boleh cerita gitu, ekspektasi kamu tuh juga gimana? Terus pas udah ngejalanin setahun tuh kayak sesuai nggak sih sama ekspektasi kamu? Apalagi kan kalian berdua nih sibuk banget kan. Nah, Madina atlet juga, dan Sofia kan anak beasiswa ya? Anak beasiswa. Mungkin boleh tuh ceritain kayak gimana? Aku dulu atau? Boleh, kamu dulu. Awal mula aku masuk DKV, sebelumnya tuh waktu pas aku sekolah ya di SMK, kebetulan juga jurusannya multimedia, jadi nggak terlalu kaget sih sama yang dunia DKV kayak gitu. Cuma kayak misalnya tugas-tugas DKV tuh yang ngeluarin duitnya yang sebanyak itu ya, karena pas zaman sekolah tuh nggak ngeluarin sebanyak itu gitu, bahkan sampai 1 juta atau pokoknya ratusan ribu tuh nggak expect gitu, karena pengeluaran tuh bener-bener banyak. Terus habis itu juga kayak harus beli cat, harus beli buku, terus apalagi apa ya namanya, buku gambar yang A3 gede itu harganya kan lumayan ya, boncos banget kalau misalnya mau beli kayak gitu terus kayak gitu sih menurut aku. Cuma kalau misalnya awal mula masuk di kafe itu seru banget sih menurut aku ya, karena kayak kita tuh bebas dibandingkan jurusan lain yang kayak pakai seragam. Kan kalau di Telkom tuh seragamnya ada seragam ya buat jurusan lain, tapi kalau kita tuh enggak, jadi kita bebas aja udah, mau yang penting sopan itu aja sih. Kalau kakak gimana? Kalau aku nih ya, sebenarnya kan aku dari jurusan MIPA sebenarnya nih, anak linjur gitu ya. Iya kan, emang jurusan sama-sama di DKV ya. Nah kalau aku nih dulu penjurusannya bahkan teknik masuknya. Nah sebelumnya aku emang ini sih dari dulu emang DKV Telkom tuh udah cinta pertama sebenarnya. Emang udah Telkom aja. Emang pilihan pertama Telkom, pengennya Cinta mati. Iya, cinta mati sebenarnya. Ya bukan ada dasar. Nah, dulu tuh sebenarnya
udah keterima di perguruan lain kan. Cuma tiba-tiba ada kabar dadakan aja nih, tiba-tiba keterima beasiswa kan. Terus kapan lagi kan beasiswa di kampus cinta pertama gitu. Jadi ya udah masuk aja. Iya. Kalau realitanya tuh ekspektasinya dulu nih. Sebelumnya aku tuh bakal expect-nya kan dulu anak MIPA nih pasti jarang gambar ya. Karena kerjaan kita antara matematika kalau enggak ya ngitung, ya sama lah ngitung-ngitung gitu kan. Jadi waktu masuk di kafe tuh kayak akhirnya aku bisa gambar gitu. Kukira awalnya bakal bisa gambar bebas, tapi ternyata tidak teman-teman. Kita menggambar buat tugas gitu. Itu udah beda. Konteksnya udah beda gitu lah. Jadi mungkin kalau ekspektasi sama realitanya gitu sih. Tapi so far sejauh ini aku juga tetap enjoy karena kebetulan aku juga suka berbagai aspek multimedia. Jadi benar-benar enjoy aja sih menjalaninya. Keren banget sih. Gila. Kayak yang satu udah emang kecemplung di dunia DKV, satu lagi dari IPA baru nyebur gitu kan. Tapi jujur sih emang kalau untuk DKV itu awal-awal apalagi kayak baru tahun pertama itu pengeluarannya banyak banget karena kita tuh banyak kayak tugas-tugas masih tradisional kayak gitu guys. Oke. Itu lanjut ke pertanyaan kedua kali ya buat kalian nih. Bener gak sih kalau masuk di kafe itu harus jago gambar dari awal? Menurut kalian tuh kayak gimana? Menurut aku pribadi kayaknya enggak ya, karena kan kalau namanya kuliah pasti yang namanya tuh belajar. Di sini tuh kita tuh semuanya tuh belajar dari awal, manual, terus sketsa dan lain-lain tuh, jadi nggak langsung semuanya tuh digital. Karena kan pas waktu semester 1, 2 itu tuh pastinya manual dulu ya Iya, Kak. bener, Jadinya ada yang namanya menggambar kayak misalnya gambar orang, anatomi dan lain-lain. Kalau kakaknya gimana? Menurut pribadi aku ya, Oke. nggak semanis aku, nggak bakal kayak kasih harapan enggak kok kamu bisa masuk, nggak bisa gambar bisa masuk, enggak. Menurut aku sendiri kalian tetap harus bisa gambar. Cuma mungkin buat teman-teman yang baru aja nyemplung nih ke dunia penggambaran gitu, teman-teman pasti perlu berusaha lebih keras lah dibanding teman-teman yang udah mulai lebih jauh. Tapi menurut aku itu nggak menghalangi teman-teman, karena menurut aku sendiri di DKV itu bukan tentang siapa sih yang paling jago dari awal, tapi lebih penting adalah siapa sih yang lebih berkembang selama di DKV Dan gitu. harus berusaha juga pasti. Bener, dan itu keren sih kalau teman-teman tuh berjuang lebih keras daripada yang lain tuh, itu keren banget menurut aku. Yes. Relate. Relate sih, soalnya banyak juga kayak dari semester awal mungkin gambarannya nggak terlalu bagus, tapi ada peningkatan karena itu ya emang usaha dari dirinya sendiri. Intinya jangan malas guys, ngasah kemampuan. Karena ada beberapa kasus nih teman-teman aku tuh ngakunya sih aku nggak pernah gambar sih sebelumnya, tapi ternyata sepuh gitu. Langsung jago. Iya. Dia merendah. Iya, nggak ada yang tahu teman-teman ternyata berbakat gitu ternyata di sini gitu. Betul banget ya. Emang sih kalau misalkan gambar itu kan kita bisa belajar gitu kan. Jadi kita nggak perlu takut sebenarnya untuk nggak bisa, selain kita mau dan mau mencoba untuk melakukan hal yang kita suka, pasti bisa. Pasti bisa, asal usaha kan. Iya. Nggak lepas dari peralatan sama perlengkapan, apalagi semester-semester awal. Nah, sekiranya ada nggak sih peralatan yang penting banget yang bakalan terus kepake untuk kedepannya? Karena kan pasti, apalagi kalian baru mau masuk jurusan DKV, pasti udah kayak, aduh apa harus punya kamera gitu kan? Langsung Apa mikir harus punya kan, iPad, kamera, laptop. Mungkin laptop. kalian bisa nih ngasih tahu apa aja sih yang penting banget gitu buat dipersiapin. Aku dulu nih. Boleh. Oke. Kalau menurut aku ya, kalian tuh dengerin kata dosen terlebih dahulu dibandingkan kalian harus beli semua. Karena kalau misalnya kalian beli semua, duit kalian tuh habis ya guys ya. Apalagi Habis di awal ya. Betul. Pokoknya kalau misalnya kalian udah masuk kuliah, itu dengerin aja kata dosen apa yang harus dibeli dibandingkan kalian beli sendiri. Terus kalau menurut aku kayak yang penting banget itu tuh buku gambar minimal A3, tapi kalau A2 juga nggak apa-apa sih, biar kayak lebih hemat gitu, bisa kepotong gitu. Jadi buku gambar A3, terus pensil, terus laptop. Kalau misalnya iPad menurut aku belum perlu ya, karena pastinya nanti kita belajar manual dulu kan. Terus habis itu juga penghapus dan cat juga yang penting, apalagi juga yang nanti bakal ada Nirmana. Ini aku boleh spill gak sih? Boleh. Nah, jadi Nirmanatnya tuh kalau di sini ada 2 ya guys ya. Jadi yang hitam putih sama yang warna. Nah, jadi tuh kalian siapin aja yang namanya cat poster. Itu warna RGB. RGB atau CMYK ya?
RGB ya. Terus sama satu lagi tuh warnanya hitam sama putih. Nah, terus habis itu juga jangan lupa beli tinta Cina. Beli tinta Cinanya jangan yang gede. Enggak, guys. Betul. Aku open kalau kalian mau tinta Cina aku. Karena iya pre-love. Kalian kalau misal butuh barang-barang tuh menurut aku lebih hemat kalau kalian mau beli di cutting. Betul. Ya, bisa ke IG aku guys. Coba nanti editor Editor tolong ya. Boleh. Iya benar sih, benar. Kalau menurut aku, kalau yang benar-benar peralatan paling penting laptop sih. Karena aku jujur relate banget ke pertengahan semester 2 kemarin laptop aku rusak. Itu benar-benar itu benar-benar chaos sih. Tapi menurut aku sendiri, walaupun emang kendala aku sejauh ini tuh sebenarnya di biaya juga, karena emang pengeluarannya lumayan banyak sih, dan teman-teman harus benar-benar manage kira-kira alat apa sih yang benar-benar diperluin dan bisa buat jangka panjang tuh emang harus bisa manage. Tapi menurut aku lingkungan tuh juga ngaruh banget sih, karena aku jujur sampai bisa survive di semester 2 ini karena bantuan dari teman-teman secara emosional dan juga bahkan secara peralatan gitu. Jadi kadang kamu belum punya chat, pakai aja punyaku, baik banget. Bahkan sharing ya benar. Benar, sharing is caring. Bahkan peminjaman device juga kadang aku minjem dari teman. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir karena di kampus juga kita ada namanya lab komputer. Itu teman-teman bisa langsung pinjem. Iya, karena PIC. Aku juga, aku pengguna lab. Iya, PIC labnya juga dosennya baik banget kok. Sangat open. Iya. Intinya tuh kalian tuh kayak yang tadi penting-penting kayak peralatan kayak pensil penghapus gitu kan, yang terus buku gambar itu wajib punya banget. Untuk yang kayak mungkin kalau chat itu kalian tadi dibilang kayak Madina kan, tunggu arahan dosen. Karena kan dosen juga kadang ada spesifikasi chat tersendiri. Kalian jangan langsung beli kayak yang penting beli dulu, itu jangan guys. Kadang nggak sesuai apa yang diminta dosen malah ngehamburin uang tuh sayang banget. Dan kalian juga kalau udah kuliah tuh harus udah berani kayak interaksi sama yang lain, karena bener tadi kata Sofia juga bisa gitu kayak kita tuh saling ngebantu satu sama lain. Iya, suportif lah gitu. selama 1 tahun nih, kalian itu kayak ada nggak sih momen yang bikin kalian tuh kayak sedih atau kayak bikinnya kayak capek banget nih tugasnya nih gitu di DKV tuh apa sih? Boleh kali kasih tau biar adik-adik yang nonton tuh kayak ternyata di kafe itu tidak selamanya indah loh, tidak selamanya kayak santai, gambar doang, kan banyak yang kayak gitu nih, kayak boleh lah. Kalau aku pribadi ya, jujur banyak banget sih momennya, emang apa ya, menurut aku emang banyak momen-momen yang kayak udahlah, tapi mau lulus deh gitu. Iya benar. Gitu. Ada ini ya, kejar sama. Iya, dikejar sama, iya benar. Jadi kalau aku sendiri emang pasti ada masa-masanya teman-teman tuh capek dan juga kayak pengen nangis tuh pasti, enggak deh, udah terlanjur nangis juga udah pasti ada ya. Tapi kalau aku sejauh ini nangisnya juga nangisnya bahagia, asik. Kayak bahagia. Jadi kayak worth it gitulah. Jadi kayak aku selama capek gitu pasti yakin kayak ini pasti besok aku ke depannya bagian ketawain. Ya, kemarin nangis gitu. Jadi kayak menurut aku juga secapek-capeknya aku kemarin tuh karena emang masih berusaha lah, masih belajar. Jadi juga ke depannya aku jadi belajar juga, berarti besok jangan kayak gini lagi, berarti besok lebih baik kayak gini gitu. Jadi kalau menurut aku sendiri, nangisnya tuh bukan nangis yang aduh salah jurusan deh, enggak sih. Kalau aku sejauh ini puas banget di DKV. Jadi nangisnya tuh nangis yang capek tapi fun gitu. Iya, terharu kayak udah bisa nih gue ngelewatin tantangan ini. Iya, jadi kayak ada feels proud-nya lah after itu gitu. Mungkin aku kalau itu sih. Itu kamu ada dramanya nih. Dramanya tuh banyak ya, Mbak. Ini pasti kan kalau setiap orang tuh punya cerita yang berbeda-beda ya. Benar. Kalau aku tuh karena aku kan atlet juga, jadi bagi waktunya tuh susah ya teman-teman. Jadi apalagi semenjak masuk kuliah sama sekolah tuh beda banget. Pas aku tuh waktu pas sekolah tuh latihan tuh kalau misalnya mau kejuaraan itu tuh bisa sampai lebih dari 3 kali, 4 atau 5 kali. Sedangkan kalau misalnya ada kuliah 2 kali atau 1 kali itu seminggu, rasanya tuh udah bersyukur banget karena susah manage waktunya. Apalagi kalau misalnya di jurusan DKV tuh bener-bener ribet dan sampai begadang subuh itu ya nggak pernah di skip sih, kayak dari subuh ketemu subuh. Iya sih, menurut aku juga kadang ada masa-masanya tuh, apalagi teman-teman hati-hati sih menurut aku kalau misal masuk di kafe tuh
bisalah menentukan kapasitas dirinya kalau ikut kegiatan di luar. Karena jujur yang bikin capek dan nangis tuh kadang emang itu aku tuh harus ngerjain tugas tapi ada tanggung jawab lain juga. Betul. Iya kan? Ikut kegiatan di luar Iya. tuh juga harus, aduh aku harus gimana ya? Ikut yang ini dulu atau ikut yang ini dulu? Iya, Kalau iya benar. misalnya banyak prioritasnya banyak, dan itu emang di awal teman-teman nanti bakal diajarin juga, ada mapelnya IBPK ya namanya. Internalisasi itu udah diajarin juga prioritasnya mana yang harus teman-teman prioritasin gitu. Tapi menurut aku sendiri emang harus akademik tuh pertama guys, kelas. Jadi Iya, kayak betul. jangan sampai kegiatan di luar tuh ganggu kebutuhan di kelas gitu. Ya jadi acara nangis karena itu sih. Aduh nggak bisa. bisa. Kalau aku sih ya begadang itu sih yang menurut aku kayak capek Iya. banget, apalagi kayak pokoknya semenjak kuliah tuh nggak pernah tidur kayaknya sampai mata panda ini kayak minum kopi terus. Betul. Pokoknya tuh lelahnya karena begadang aja setiap hari tugas terus habis itu ngeluarin duit kayak Iya, aduh bener capek sih. banget. Aduh, kayaknya kemarin udah ngeluarin ini, kok keluarin yang lain gitu kan, tugasnya ada lagi yang harus dikeluarin apa gitu kan. Betul sih. Ya sih bener. Mungkin kayak lelahnya itu tadi gara-gara mungkin ada aktivitas lain juga gitu kan. Mungkin sama tadi kayak ngejar tugas deadline gitu. Oke. Nah lanjut aja ya guys. Nah dosen DKV kan biasanya tuh teliti banget ya kalau lagi asistensi. Nah kamu pernah nggak sih dapat revisi yang buat kamu kaget kayak nggak nyangka gitu? Misalkan kamu udah bikin alternatif banyak, ternyata tuh yang dipilih itu ternyata yang kamu bikin yang gak niat gitu. Aduh itu mah sering banget ya. Kalau matkul apa ya? Sebenarnya banyak sih. Nah yang pokoknya ada yang namanya tuh matkul studio DKV. Nah, Penting kan? iya betul. Kalau nggak kacau. Iya, bersiap lah. Nah, jadi aku kan tuh gambar tumbang ya. Aku tuh gambar tuh ini bagus banget. Gambar yang ini bagus sih, yang gambar yang satunya lagi. Tapi yang dipilih tuh yang jelek pokoknya. Yang Sumpah gak aku niat. sampai kesel banget. Aku curhat sama temen aku yang sama dia. Pokoknya kalau tugas apapun itu curhat tuh sama dia karena capek gitu kayak padahal udah gambar yang bagus. Tapi emang gitu guys. Jadi Iya, kayak dosen tuh tahu kalau misalnya kalian tuh gambar yang jelek biar kalian tuh nggak pilih gambar jelek itu, tapi nyatanya kalian nih pilih tuh yang jelek bukan yang bagus. Iya. Jadi menurut aku kalian tuh kalau misalnya nanti gambar kalian tuh harus gambar yang bagus aja semuanya. Iya, Entah bener. siapapun itu yang mana gambarnya bakal dipilih sama dosen. Kayak gitu sih Benar. menurut aku. Ya, kalau aku sendiri, jujur aku kalau revisi ya, aku tuh ngecaminnya gini, kalau kita direvisi, itu tuh bukan kita jelek. Iya betul. Tapi, jadi kalau, kenapa sih punya kita tuh direvisi, kenapa sih kita ngerasa yang direvisi itu jelek? Karena menurut aku, kalau direvisi tuh tandanya, gambar itu masih bisa lebih bagus lagi. Nah betul Gitu. betul. Iya. Explore lebih dalam. Iya, Karena dosen pastinya lebih berpengalaman. benar. Dan aku juga emang sejauh ini ngerasa revisi tuh sejauh aku selama ini ngerasain ya, revisi tuh selama yang aku rasain tuh nggak yang seburuk itu kok. Aku lebih ngerasanya nggak yang buruk tuh nggak di ACC tuh lebih sakit ya daripada revisi. Revisi tuh lebih enak lah karena kayak Enaknya Iya. tidur nggak kak? yang tidur mah opsional ya. Revisi ya itu sih, revisi tuh membangun sih sejauh ini yang aku rasain kayak oh ternyata bisa ya jadi gini gitu, karena dosennya juga menurut aku enak banget dan mereka lebih berpengalaman pastinya dan masukannya benar-benar apa ya membangun sih, jadi Kita lebih terarah kan. Iya benar lebih benar-benar. terarah. Untuk ide-ide itu kita lebih dapat gitu. iya benar, iya benar-benar, iya ngawur karena emang revisi biasanya karena nggak sesuai brief Iya, ya, betul. atau karena kamu kurang nih, kayaknya kamu bisa lebih dari ini, itu enak banget Betul. sih, jadi kayak di push biar extraordinary lah. Iya benar-benar. Betul. Itu kita juga banyak Tugas, revisi iya. tugas tuh banyak banget tadi yang kayak dibilang kadang kita udah bikin sampai puluh-puluhan ternyata yang di ACC itu Cuman dua secupit. secupit Iya. gitu atau mungkin 2 biji yang cuma di Itu lebih sakit di Iya. dikit sih. Iya. Isinya banyak. itu guys kita tuh nggak sesantai itu DKV. Iya. Dosennya juga pasti punya aturan juga guys. Bicara soal lifestyle nih, jam tidur anak DKV itu beneran nggak sih kayak kelawar kayak kebalik gitu? Yang tadi aku bilang sih. Iya. Ini sebenarnya tergantung orang sih. Iya, Jujur aku karena jujur sebelum masuk DKV aku juga termasuk orang yang ngalong. Emang aku emang udah terlatih ya. iya. Apa ya? Karena aku ngerasanya kayak aku lebih produktif kalau malam gitu. Ketika semua orang tidur, aku merasa lebih
kamu wah saatnya gue berlari gitu. Sama aku juga. Iya, jadi sebenarnya tergantung masing-masing, tapi tetap teman-teman harus memantau kesehatan karena keseringan tidur malam, bang, apa ya namanya? Iya, begadang tuh nggak baik sih. Tapi ada kok beberapa teman-teman aku, mereka tuh benar-benar tidurnya on time. aku begadang. Iya nggak? Iya, aku udah tidur jam 10. Coba di spill gimana tuh? Itu tergantung ini sih guys, komitmen kalian ya sama manage gitu waktu. Bisa kalian misalkan ada tugas nih yang emang SKS-nya gede gitu, kayak studio de cafe. Kalian tuh bisa ngerjain itu dulu, kejar itu dulu, terus diprioritasin. Nanti kalau udah kelar setengah, nah pokoknya kalian tuh usahain ya kalau gambar itu yang bagus gitu, kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, ntar bisa lanjut besok gitu. Terus nanti baru kerjain yang lain yang kecil-kecil gitu baru kerjain. Gitu sih kalau aku kayak gitu biasanya. Kalau aku lihat kasusnya temanku yang si orang yang selalu tepat waktu ini, kadang yang emang bikin kita lama ngerjainnya itu karena kita perfeksionis dan nunda-nunda. Iya, atau nggak ke distract gitu-gitu kan. Iya, gampang ke distract. Sedangkan temanku ini dia tuh bakal login dan yang penting selesai gitu. Harus selesai pokoknya waktu ini, bukan yang kayak aduh kayak kurang bagus ya, gimana ya. Itu jujur makan waktu banyak sih. Iya kan? Iya kan? Jadi pokoknya kalau menurut aku yang penting harus selesai sih guys. Jadi kayak bukan yang kayak aduh harus bagus banget, nggak apa-apa dia telat dikit. Menurut aku mending selesai cepet aja biar Tepat tidurnya waktu. tepat waktu. Kalau di Iya. tuh bisa nanti kalau ada waktunya lagi kayak masih bisa di ini. Iya benar-benar. Yang penting selesai. Bang, ini dunia adek bang. Jadi kayak Minta foto sama tanda tangan. amat bersenang-senang. Yes. Iya. Selamat berkarya guys. Iya, berkarya kan Berkarya. menyenangkan.